Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan praktek baca dan mengaji kitab. Melanjutkan kitab Nuzhatul Mutakin ya, Syarah Riyadhus Shalihin. Masih di bab pertama tentang niat dan di hadis kedua. Kita baca dulu hadisnya. Wan Ummil Mukminin, dari Ummil Mukminin, ibu orang beriman, Umi Abdillah ya, ibunya Abdillah. Ini maksudnya kunyah aja ya, karena kan sebenarnya tidak punya anak Aisyah itu. Cuman beliau ingin dipanggil dengan nama kunyah, dinisbatkan kepada keponakan. Abdullah ini keponakan, karena Aisyah nggak punya anak, nggak punya. Abdullah ini anaknya Asma ya, anaknya Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair itu suami dari Asma, kakaknya Aisyah. Asma binti Abi Bakar punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Zubair kan ada beberapa tuh anak, ada Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair. Ya, nah Abdullah bin Zubair ini keponakannya Aisyah, jadi dinisbatkan kepada keponakan Ummu Abdillah gitu. Dia nggak punya anak sebenarnya, Aisyah nggak punya. Selama nikah dengan Nabi kan nggak punya anak. Bahkan hidup setelah Rasul wafat itu Aisyah masih lama hidupnya, masih 45 tahun ya. Karena waktu Rasul wafat kan usianya baru 18 tahun. Aisyah itu. Ya, tapi kan nggak boleh nikah lagi. Ya, istri Nabi itu nggak boleh nikah dengan yang lainnya. Makanya selama itu dia jalani sibuk dengan ilmu. Aisyah itu. Makanya dia ahli ilmu ya. Ahli fikih dari kalangan perempuan, ahli hadis. Nah, di antara yang banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah tuh Urwah. Nah, Urwah itu tak sama tadi, Urwah bin Zubair. Makanya kita sering dapati hadis dari Urwah ya kan, dari Aisyah. Nah, kenapa? Karena Urwah itu keponakannya Aisyah. Mahramnya, termasuk mahramnya. Aisyah ya radhiyallahu anha, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallam, yagzu Zaisun al-Ka'bata, ada satu pasukan yang memerangi Ka'bah. Faida kanu bibaida ya, ketika mereka tiba di Baida. Baida ini padang pasir ya, satu tempat di padang pasir ya, mungkin dekat Madinah ya, atau dekat Mekah. Minal ardi, dari bumi ya, jadi satu apa, padang pasir ya, dari tanah ya, yusafu bi awali marim, itu ditenggelamkan ke dalam bumi pasukan tersebut ya, dari yang awal sampai yang akhir. Ini kan belum terjadi, ini sebagai tanda akhir zaman, bahkan menjadi tanda keluarnya Imam Mahdi ya. Keluarnya Imam Mahdi itu tandanya juga ini, ada pasukan yang mau nyerang ya, lalu pasukan itu semuanya ditenggelamkan. Belum terjadi nanti di akhir zaman, ke dalam bumi gitu. Dalam hadis lain itu ada ya satu orang lah kalau nggak salah yang selamat, dia yang akan mengabarkan kejadian itu. Nah, ini sehingga menjadi tanda kan keluarnya Imam Mahdi. Kholat, nah dia nanti yang jadi wajul istidlal ya, sisi pendalilan dari hadis ini terhadap tema pembahasan itu niat. Itu yang berikutnya ya. Di Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, kaifa yusafu bi awali wahirim? Bagaimana ditenggelamkan ke dalam bumi yang awal dan yang sampai yang akhir, artinya semua kan? Wa fi maswakum, padahal di situ
kan tidak semuanya pasukan di tempat tersebut. Ada orang-orang yang memang dia pergi ke pasar gitu, aswaku, orang-orang yang beraktivitas di pasar. Waman laisamium, dan ada juga yang bukan termasuk mereka, bukan termasuk pasukan. Kan kalau bumi itu di apa namanya longsor ya, di semua tenggelam kan semuanya terbawa. Padahal di situ kan nggak semuanya pasukan tadi, ada orang-orang lain gitu. Nah, jadi ke bawah tenggelam. Nah, ini yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi. Nah, Nabi menjawab, Yusapu biawali wairin sumai masuna laniyatihi. Ya, ditenggelamkan ke dalam bumi yang awal sampai yang akhirnya, ya, kemudian mereka akan dibangkitkan nanti dari kiamat sesuai dengan niat mereka. Ya, kalau niatnya ingin memerangi Ka'bah ya jelas dia nanti dalam keadaan suul khotimah. Ya. Tapi kalau orang yang nggak ikut-ikutan tapi terbawa ini, nah itu sesuai dengan niat masing-masing. Nah, disinilah hadis ini diambil apa namanya kaitannya dengan niat ini. Jadi masing-masing akan dibangkitkan sesuai niatnya, walaupun meninggalnya sama gitu ya, tenggelamkan ke dalam bumi. Mutafaq alaih, ya di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa hadza lafdzul Bukhari, ini adalah lafaz pada Bukhari, Sahih Bukhari. Ya silakan siapa dulu dibaca. Bismillah. Lughatul hadisi. Jaisyu. Kalau yang al hadisnya nggak ada ya? Ini ada kelewat ya. Sami itu Ini ada dulu ya. Ini tahrir dulu sebenarnya. Al hadis rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi kitabil buyu, dalam kitab al buyu. Ini nggak ada ya. Sekelewat mungkin ya. Kalau di PDF-nya ada. Bab madzukira fil aswaq. Jadi di Sahih Bukhari itu di kitab buyu ya, jual beli. Ya, di dalam bab apa yang disebutkan tentang aswaq ya, pasar-pasar. Dan Sahih Muslim dalam kitab Al-Fitan, fitnah-fitnah. Bab al-khasab bil jais alati ya umul bait. Ya, bab ditenggelamkan ke dalam bumi ya satu pasukan yang hendak menuju ke Baitullah, ke Ka'bah. Hendak menyerang. Silakan, Mbak. Logatul hadis. Lughatul hadisi. Jaisu Allahu a'lamu bihi. Jaisun ditandungkan. Jaisun Allahu a'lamu bihi wa bi zamanihi. Wa hadha min ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam anil ghaibi bi Baida. Baidai. Baida, karena dia kan termasuk gaya munsharif. Baida. Kecuali pakai alif lam. Kalau pakai alif lam jadi gugur kan. Gaya munsharifnya jadi al baidau. Al baidau al mufazatu. Al mafazatu. Wajami'uha baidi biyadin. Apa ya itu ya bacanya? Baida, bentar. Baida. Baida, bentar. Jamaknya dibaca apa ya? Bentar. Baida jam bid Pak, bid. Oh, bid, baca bid. Jamuha bid. Iya, jamuha bidun. Jamuha bidun. Wahia ardul musam ardul malsa'u allati la syai'a fiha. Wa hal hiya yabda'u baida'u. Wahia hal hiya baida'u makata. Wahal. Iya, wahal hiya baida'u makata. Baida'u makata. Hiya baida'u makata al ghairuhu au ghairiha.
kemana atopnya? Hmm. Wahal Ke hiya baida'u berarti au ghairuha. bada'u oh bada Ke makata berarti ghairiha. ghairiha. Baida'u makata au ghairiha. Hmm. Jadi atopnya yang dekat ya, yang dekat. Bukan yang dekat, yang sejajar Yang sejajar. secara maknanya. Hmm. Bukan yang dekat, betul kan? Fihi khilafun. Wallahu a'lamu bil haqiqati. Bi, Al ya. au khasafu adhihabu fil ardi Adzahabu bukan zahabu. adhabu fil ardi aswaqihim. Kila al makna ahal aswaquhum Ahlu bukan ahal, ahlu, Pak. Ahlu ahlu aswakihi. ahlu aswaqihim kama tarjamu Tarjama fi'il madi ini. kama tarjama lahu al-Bukhari wa qila as-sauqatu minhum Asuk, as-suqatu asukotu. as-suqatu minhum wa hum min ada Man ada. wa hum man adal hukamu Kami ini apa? Majrur ya, karena ada huruf jar. Jadi adanya adalah huruf jar. man adal hukami summa yab'asuna summa Dimajulkan kan. yub'asu Yumasuna. summa yub'asuna ala niyatihim ay yab'asahumullahu ta'ala Yab'asu. yab'asa yab'asu Yab'asu. yab'asuhumullahu ta'ala min kuburihim wa yuhasibuna ala ma Dimajulkan. wa yuha Sabuna ala. wa yuhasabuna ala maqasidihim. Ya, sudah ya. Kita bahas ya. Lugatul hadis ya, bahasa hadis. Jaisun. Ini jadi bahasa hadis ini maksudnya membahas kosakata yang ada dalam hadis. Mufrodat. Ya, mufrodat ini ya nanti dari segi ilmu mufrodat, dari segi kadang-kadang ya ada nahu, sorof ya kadang-kadang. Tapi lebih banyaknya menjelaskan makna kosakata ini apa. Nah, jaisun pertama jais itu kan pasukan ya. Nah, Allahu a'lamu bihi wa bizamani. Ya, Allah yang lebih tahu dengan pasukan tersebut itu pasukan apa gitu, pasukan dari mana. Dan juga dengan waktunya kapan. Karena ini kan akhir zaman, tanda ya, akhir zaman. Ya, dan kaitannya juga tadi ya, sebelum munculnya Imam Mahdi ya di baiat di depan Ka'bah, ya itu salah satu cirinya ini. Ada pasukan yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Ya, wahada min ibarihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah termasuk pemberitaan ya kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ghaibi, tentang hal gaib. Jadi hal gaib disebut pada pasukan tapi nggak tahu gitu kapan gitu. Ini hal gaib. Makanya kita nggak ini. Ya tahu. Tapi ya sebenarnya kalau memang udah kejadian seperti itu ya berarti sesuai hadis. Karena sampai sekarang kan belum ada Belum ada. pasukan yang ditenggelamkan ke dalam bumi semua tuh. Saya tiba-tiba semua tenggelamkan. Baida. Nah, kemudian yang kedua kata baida. Baida ini kan tadi padang pasir. Al-mafazah itu padang pasir. Wajah muhabid, jamanya bid. Jadi baida itu mufrad. Jadi satu padang pasir ya. Kalau satu pasukan banyak ya berarti kan luas. Wahyal ardul masau. Itu adalah bumi yang tandus, yang tidak ada tanaman. La syayafia, yang tidak ada apa-apanya di tanah tersebut. Wal hiya bibaidai makata, apakah dia itu padang pasir di Mekah? Ya, ini kan kalau baidai, kenapa dibaca baidai? Padahal kan tadi baidai itu termasuk gaya musharif. Ya. Kenapa majrurnya dengan kasroh? Karena tidak apa? Tidak lagi sedih.
Kalau dia hilang-hilang itunya kalau dia dimudah-mudahkan ya apa? Ya diidofatkan. Karena diidofatkan ke Mekah kan. Jadi kalau diidofatkan, gue musyar itu gugur. Makanya kembali jadi kasroh. Bibaidai makata. Nah, kalau nggak ada makata, bibaida, ya kan? Karena syarat apa namanya? Gue musyarif itu ada dua. Wasyartu dal irobi an yudob. Bukan. Apa namanya? Bukan yang itu ya. Syarat dari gue musyarif itu Saya dimudah-mudahkan bahasa itu. ala yudob au yaku ba'da arodib. Dalam alfiah ya dikatakan. Malam yudob. Ya, malam yudob au yaku ba'da arodib. Jadi tidak diidofatkan dan tidak pakai alif lam. Alfiah juga udah dihafalkan ya. Enak nih. Ya kunci-kunci kaidah kan di alfiah. Antri ke dalam mah ngamalkeun nya. Tapi can aya nu kuatnya di orang palkeun alfiah. Ya harusnya kan itu untuk penguasaan kaidah Pak. Ke bait-bait alfiah itu kan enak. Juga kayak rencana NU unggul itu nggak apa Beda lain, bukan NU aja itu kan kitab ini udah memang rujukan gitu. Makanya di berbagai negara juga dipakai. gitu. Iya, bukan hanya di Indonesia. Makanya kita juga harusnya gitu kan belajar. Jadi bukan kita milik NU, bukan. Di persatuan masyarakat Aceh. Di Filipina juga dipelajari. Saya dulu belajar. Gitu. Iya. Jadi beneran coba Yang sama enggak. Cuman dikenalkan aja oleh ustadznya gitu, enggak diajarkan. Iya, najom. Nah, pas di Libya itu dipelajari. Di Libya Iya, di Libya dipelajari. Bahkan ada dosen yang suruh dihafal itu baitnya pas masuk ke di tes. Ya. Fi hilafun, di dalamnya ada perbedaan pendapat. Nah, jadi maksudnya kan ini masih global ya, tidak dirinci oleh Nabi. Padang pasir yang ada di mana? Apakah dia yang ada di Mekah atau di mana? Nah, yang jelas kan dia dalam perjalanan menuju ke Ka'bah tadi. Ya, Yagzu Ka'bah kan gitu. Memerangi Ka'bah berarti kan dalam perjalanan tuh. Apakah udah masuk wilayah Mekah ataukah di luarnya? Nah, penentuan di mananya ya apa namanya masih global, tidak jelas. Wallahu a'lamu bil haqiqati. Allah yang lebih tahu dengan hakikatnya. Ya al-hosab az-zahabu fil ardi. Nah, khosab itu adalah az-zahab fil ardi. Lenyap di telan bumi. Artinya kan tenggelam ke dalam bumi. Di telan bumi. Kata khosab itu ya. Aswaquhum. Nah, itu kan ada kata aswaquhum ya di hadis tadi. Aswak itu kan aswak itu kan jama dari suk pasar. Ya, jama dari suk mereka. pasar. Nah, maksudnya apa? Pasar-pasar mereka. Kira al makna ahlu aswakim. Pasar itu maksudnya orang-orang yang ada di pasar. Orang-orang yang beraktivitas di pasar. Ahlu itu kan orang-orang. Ya, berarti kalau dalam ilmu balago ini disebut apa? Disebut tempat yang dimaksud isinya. Musal, Musal. Iya, majas, mursal, ya alakohnya, apa namanya, mahalia. Disebutkan tempat, maksudnya isi. Ya, kama tarjamal Bukhari sebagaimana yang dibuat judul oleh Imam Bukhari. Tarjama itu bisa artinya judul. Judul. Tarjama itu kan dalam bahasa Arab bisa artinya biografi,
Tarjama Imam Bukhari, misalnya. Maksudnya biografi Imam Bukhari. Bisa juga tarjama itu maksudnya judul. Judul-judul bab kan di dalam Sahih Bukhari kan ada judul-judul yang dibuat oleh Imam Bukhari itu juga disebut tarjama juga. Ya, yang ketiga tarjamah ya artinya penerjemahan. Jadi ada tiga mana. Kalau di sini maksudnya adalah sebagaimana yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Nah, wakilah Anda juga yang mengatakan as-suqatu minhum. Sukoh. Nah, kalau sukoh itu ro'iyah, artinya rakyat. Ya, adalah rakyat dari mereka wahum ma'adal hukami. Yaitu mereka yang selain para pejabat, para hakim. Jadi, lawan dari pejabat ya rakyat. Dari para pemimpin ya adalah rakyat yang dipimpin. Sumai masun ala niatin, kemudian mereka dibangkitkan sesuai niat mereka. Ayat basumu ta'ala min kuburihim, Allah membangkitkan mereka dari kuburan mereka dan mereka dihisab sesuai dengan maqasid ya, maksudnya niat mereka. Sesuai niatnya sih. Ya silakan Pak Imran berikutnya. Apa ada Pada hadis pada izin yang terus tengah 11 nih. Ya sedikit lah Pak Imran. Sedikit aja Pak. Tiga balik. Apa ada tadi itu al-insanu amalu saja. Because minal khairi wal sari. Al-tadiru min musahabati ahli dolami zulmi wafat wal fujuri ala musahabatil ahyari ihbaru rasuli sallallahu mugibati bahia mimma bukan mugibati mugayyabati waya mimma yajidu al-imanu biha kama warodat wal imanu bi anha syataqau kama akbaro ya nahu alaihi wassalatu wassalamu la yantiku anilawa. Ya, pada hadis itu hadis ini memberi faedah. Biasa dipoinkan ya, satu, manusia itu diperlakukan dengan niatnya ya, baik dan buruknya. Yang kedua, peringatan dari bersahabat, berteman dengan pelaku zolim. Jadi maksudnya kalau orang dekat-dekat berteman dengan zolim, dia kena imbasnya, seperti dia ditenggelamkan gitu ya. Nah, anjuran untuk berteman dengan orang baik. Kabar ya, berita dari Rasul terhadap hal yang gaib yang harus diimani sebagaimana datangnya. Dan beriman bahwa dia akan terjadi sebagaimana yang dikabarkan, karena Nabi itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsu. Iya, jadi ada poin-poin. Gitu dari hadis tersebut. Baik, cukup mungkin Pak Agus. Padahal enak, tapi ini ada perlu. Iya, nggak apa-apa. Sabtu depan. Iya, bagi-bagi gini, bagus deh. Pas urusan hati, keundangan Pak Arba, terus kayak itu ya. Buat baik. Buat baik, ya,